Cuan cuan cuan, waduh, ujung-ujungnya scam 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 ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di channel saya. Nah, dari kemarin itu banyak yang request gitu ya, setelah ada kabar AGC atau AGC Indonesia ya, nama aplikasinya scam ya, kabur melakukan penipuan. Modusnya apa? Kayak ya gol teman-teman ya, analisa pertandingan olahraga kayak tebak skor, mau tebakannya benar mau tebakannya salah tetap dibayar ya. Dibilang judi bukan kayak gitu kan, tapi kalau dibilang ponzi itu jelas ponzi gitu teman-teman ya. Flashback sedikit ya, saya bahas AGC itu nemu ya, nemu di Facebook, apaan sih ini gitu kan, investasi tapi tebak skor gitu ya. Mungkin hanya para backdum gitu ya yang investasi di tebak skor gitu. Kalau saya sih tebak skor itu nggak layak gitu ya disebut investasi. Masa investasi tebak skor sih gitu ya. Nah, nemu di Facebook loh dengan berbagai promosi ya, karena kan AGC Indonesia ini promosi pertamanya itu ngiklan di Facebook teman-teman ya. Sampai akhirnya saya kawal sampai nyungsep. Kenapa? Karena member-membernya yaitu para, khususnya ya para, kalau mengutip dari kata-kata yang sering di istilahkan oleh Pak Chandra Teja, bebek culas ya. Leader-leader ponzinya itu, si bebek-bebek culasnya itu komen terus ya di video-video saya yang membahas AGC gitu ya. Komen-komennya masih ada ya, saya nggak pernah ngehapus komen, ngehapus video, apalagi nggak pernah gitu ya. Komen-komennya ada yang panjang lebar gitu kan ya. Begitulah para leader ponzi teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini AGC ini kan sudah scam ya. Ini warning juga ya untuk teman-teman semua, khususnya orang awam yang sekarang lagi main di Esel Group dan Jawa Eye. Oke, Jawa Eye dan Esel Group, hati-hati tuh ya. Apakah akan menyusul? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi. Jadi jangan dilihat tuh AGC tebak skor gitu, scam. Nanti kalau ada yang promosi lagi yang tebak skor, wah jangan, ini kayak AGC. Nggak kayak gitu teman-teman. Lihatlah skemanya ya. Modus investasi bodong, skema ponzi itu ya berbagai macam gitu. Ada modus sewa mesin mining, robot trading, robot arbitrage, sewa panel surya, sewa mobil, sewa motor. Itu bahkan ada modus kayak gitu. Terus peternakan ya, kayak agree develop. Terus apalagi, sewa turbin angin. Terus apalagi, sewa film ya, sewa film. Lalu apalagi modus ponzi itu, pesanan fiktif, naikin rating toko, bahkan ada juga yang naikin rating film kayak gitu teman-teman ya. Terus modus trading ya, kayak Redford ya, Esel Group kayak gitu, kayak Mark AI, Santen Capital kalau dulu gitu ya. Banyak modusnya. Jadi jangan lihat ini trading, ini naikin rating toko, naikin rating film, ini tebak skor, kalau menang dibayar gitu. Jangan lihat itunya, lihatlah skemanya ya, skema ponzi-nya. Mau modusnya apapun, kalau ada skema ponzi ya, mudah banget teman-teman lihat skema ponzi itu ya, mudah banget. Itu pasti scam ya, kalau ada skema ponzinya pasti scam gitu teman-teman. Jadi untuk member Esel, member Jawa Eye yang khususnya orang awam ya, kalau pemain ponzi ya buat apa sih yang ngingetin pemain ponzi ya, mereka itu kan memang doyan. Tapi kalau untuk orang awam, jujur saya sangat kasihan gitu ya. Apalagi setelah AGC ini scam, meskipun di video saya membahas AGC dibully gitu, bahkan mungkin orang awam juga ikut membully, padahal harusnya mereka cek track record video-video saya yang membahas aplikasi semacam itu gitu ya. Itu banyak DM masuk, bang saya korban AGC, rugi 5 juta, 10 juta, 20 juta, jutaan sampai puluhan juta gitu ya. Harus gimana lagi, ngingetin udah gitu kan, tapi malah dibully ya. Ujung-ujungnya kalau sudah scam, jangankan 10 juta, kena tipu itu 100.000 aja, itu hina teman-teman ya. Berarti kita bodoh gitu. Terus di sini nih ada nih ya,
si akun member AGC ini ya, saya reaction sebentar lah ya, yang namanya Coloring is Fun. Nah ini nggak nongol lagi tuh ya, dia tuh komen terus, komen meskipun saya nggak bahas AGC komen ya. Jadi seolah-olah apa ya, kayak menghambat gitu, bukan menghambat sih ya, kayak menghambat saya gitu dalam membongkar aplikasi-aplikasi penghasil uang, investasi bodong, skema ponzi yang ujung-ujungnya scam. Nah misalnya gini nih, kalian aja lah yang susah dijelasin, misal kayak gini ya, lawak katanya. Kalian yang belum tahu kok berlagak sok tahu, kalian yang baru kenal AGC sok-sokan ngejarin. Aduh ya, lucu kadang saya lihat leader-leader ponzi ya. Nah, terus panjang lagi nih, AGC bukan ponzi, gak bakal scam katanya. Aduh, emangnya saya baru kali pertama, baru kemarin sore, baru sebulan 2 bulan bahas-bahas aplikasi bodong kayak gini sama ponzi. Udah tahunan gitu ya, itu udah sering, jadi udah biasa kalau ada yang komen ngebully. Kenapa saya balas? Selalu saya sempatkan gitu ya, mau breakdown, mau leader ponzi, mau bebek culas gitu kan, saya selalu balas. Kenapa? Ya anggap saja itu hiburan buat saya gitu ya, karena kalau balesin komen leader ponzi yang ngeyel itu, perhatikan teman-teman, mentok mereka itu, mentok gitu ya, ujung-ujungnya lu juga dapat duit dari YouTube. Halo, apa kabar youtuber ponzi ya, yang nyari duit juga dari YouTube. Mungkin mereka mah penghasilan utama mungkin YouTube-nya, kalau saya masih enggak gitu kan. Aduh, cukup buat jajan aja, buat bagi-bagi gitu kan, hasil AdSense. Tapi AdSense-nya bukan hasil ngejerumusin orang gitu. Harusnya kalian tanya tuh ke channel-channel yang mempromosikan AGC secara halus dan menyebarkan linknya di kolom deskripsi video mereka dengan jelas marketing plan-nya. Nah, harusnya mintai pertanggungjawaban tuh. Nah, ini si Coloring is Fun ini banyak nih komen. Wah. Terus ada lagi nih ya, namanya Brian S. Apakah Anda tidak malu ketika AGC masih terbukti membayar? Mau cari viewers yang bagus dong kontennya, jangan menjelekkan platform yang masih terbukti membayar. Garis bawahi kata masih terbukti membayar. Komen seperti ini sudah banyak dari zaman dulu gitu. Zaman modus pesanan fiktif, Alimama, Kompas, Make AI, Center Capital gitu ya. Ngapain saya malu ya? Yang harus malu itu youtuber ponzi, youtuber yang suka promosi investasi bodong, skema ponzi. Mereka loh yang nggak tahu malu. Scam aplikasi yang satu, promosi lagi yang lainnya, scam lagi, promosi lagi. Kenapa? Karena nggak ada efek jerah, nggak ada korban yang melaporkan gitu. Harusnya kalau kalian kena tipu, laporan ya, minimal ke Polsek, Polres, atau Polda terdekat gitu. Jangan malu, orang kena tipu saja itu udah malu kok. Kalau disebut malu gitu kan, nanggung gitu, laporin, karena kan bisa potensi jadi dipidana gitu leader ponzi itu, asal yang melaporkannya itu korban dan memang ada buktinya gitu. Misal kalian nonton nih dari YouTuber A, klik linknya di sana, ambil videonya, ambil bukti-buktinya. Biasanya kan YouTuber ponzi suka bikin grup WhatsApp ya, laporkan. Terus di sini Brian S lagi, sampai sekarang AGC masih terbukti membayar, dan sampai sekarang orang-orang yang jelekkan AGC masih tidak tahu malu, termasuk kamu yang punya channel. Aduh, jadi malu saya, AGC scam ya. Aduh, kadang saya kasihan gitu ya, komen-komen yang kayak gini antara orang awam dan memang mungkin leader ponzi gitu. Tapi kalau orang awam biasanya sih nggak die hard kayak gini ya, nggak militan kayak gini. Kalau orang awam itu cukup sekali komen ya udah gitu, merasa mereka benar, merasa mereka benar sedang berinvestasi gitu. Kalau yang terus-terusan itu kan, wah biasanya kan ada maksud lain gitu. Nah di sini sok tahu si Coloring is Fun lagi ini ya. Mungkin dia mau kerja sama dengan AGC, tapi AGC nggak terima. Aduh, gini ya, dari awal saya ngonten bongkar investasi bodong skema ponzi, banyak tawaran kerjasama yang masuk ke email, bahkan ke DM. Tapi saya tolak mentah-mentah gitu. Ngapain juga saya dapat uang tapi jerumusin orang gitu. Bukan saya so suci, itu pilihan gitu. Karena saya bukan pemain ponzi gitu. Saya bukan pemain ponzi, bukan penikmat investasi bodong gitu.
Jadi nurani saya nolak aja gitu ya. Masa dapat cuan 500.000, ada yang nawarin 1 juta, 2 juta, 3 juta buat promosi investasi bodong skema ponzi, saya nggak terima. Ngapain gitu? Jadi saya nggak terima gitu. Dan saya YouTube ini bukan masalah AdSense doang gitu, bukan cuma nyari viewers, nyari subscriber, enggak ya. Mereka viewers, subscriber datang sendiri kalau konten kita ada manfaatnya ya. Buktinya ya channel saya masih tetap ada ya, meskipun banyak yang membuli ya, tetap ada karena saya tahu ya, terkadang mengingatkan itu nggak semudah ngejerumusin gitu. Oke, ada lagi nggak nih? Nah, di sini Bang AGC error, gak bisa kebuka. Wah, ada informasi ya. Terus nah ini Brian S nih yang komen tadi ya. Bang, saya minta maaf, ternyata ABG apa itu? Oh, abang. Ternyata abang betul bahwa kita harus hati-hati. Aduh, Brian S ini ya. Di awal-awal ngebully saya tuh, militan banget. Bilang saya nggak punya malu gitu ya. Tapi ya udahlah, saya maafkan gitu ya. Tapi ya nggak perlu minta maaf juga sih ya, saya udah biasa ya. Udah biasa dibully di komen oleh para member investasi bodong ponzi, udah biasa. Jadi nggak usah minta maaf juga nggak apa-apa gitu. Saya kan nggak pernah diambil hati gitu. Saya kan nggak pernah dimasukin ke hati komen bulian para member ponzi, bebek culas, bebek dungu kayak gitu ya. Kalaupun saya membalas, ya itu hiburan saja buat saya gitu. Karena kan suka lucu kalau ladenin pemain ponzi itu mentok, mindsetnya mentok. Ujung-ujungnya bilangnya saya cari viewers, cari subscribe, cari cuan AdSense. Ya emang, kalau emang cari cuan AdSense gimana? Daripada jerumusin orang main ponzi. Nah, terus di sini, ya Allah, APK-nya udah hilang tadi malam, rugi 14 juta. Ya, rugi 14 juta. Kadang saya kasihan gitu. Kalau ke pemain ponzi ya saya pengen ngetawain aja. Terus sampai malam ini masih jalan dan nggak ada masalah. Wih, ini 6 hari yang lalu. Nah, di bawahnya lagi ada yang balas, sekarang AGC macet dan nomor admin susah dihubungi lah intinya. AGC scam bos. Aduh, ya udah, cheers. Terus admin AGC udah pada offline tuh kan. Nah, ini yang keren nih. Namanya Isi Sadad Said Lubis. Serang terus AGC tapi tidak pernah terbukti, nanti malu sendiri dan tutup channel. Fitnah. Aduh, ini yang paling fitnah nih, yang bilang saya fitnah gitu kan. Di bawahnya ada yang balas nih, susah diingetin, giliran duit member dibawa kabur setelah deposit, nangis-nangis kontak tuh admin AGC minta ganti rugi, diingetin malah nyolot. Oke, makasih Christian Prawira ya, udah bantu bales. Nah, dia lagi nih yang barusan si Isi Sadad ini, AGC masih difitnah, AGC makin difitnah makin jaya. Yes, fitnah terus. Waduh, AGC scam ya? Video saya fitnah dong? Fitnah bukan? Aduh, mana nih si fitnah ini? Komen yang kayak gini, fitnah lah apalah, itu udah banyak. Nanti saya tampilkan ya, flashback dikit. Oke, nah contohnya nih dari member Xtoko yang scam dulu aplikasi Xtoko. Lu nyari duit jangan dari hasil fitnah, tuh kan? Yang disangkanya saya fitnah. Xtoko kemana? Scam. Kenapa anda nyinyir? Gak ada lagi konten yang buat dapat duit, ya fitnah katanya, kayak gitulah. Ini Xtoko dan Konsor, ayo ya. Xtoko dan Konsor kemana? Scam. Saya disebut fitnah. Tapi siapa yang terbukti? Channel saya, video-video saya masih ada sampai saat ini. Terus jangan fitnah AGT. Nah, ini mirip AGC namanya, AGT mesin iklan. Terbukti membayar. Nah, ya. Jadi saya udah sering lah dapat komen kayak gitu. Terus di bawah yang koin 156 ya. Kalau nggak salah modusnya kripto apalah gitu ya, kayak trading gitu. Selalu bang, intinya lu udah fitnah koin 156. Koin 156 kemana? Kabur, udah lama itu ya, 10 bulan yang lalu. Nah, di sini ada lagi Brian S lagi. Sekali lagi saya minta maaf. Udah, iya saya maafkan, meskipun gak perlu minta maaf juga Brian ya. Lain kali jadikan pelajaran aja.
Jadi saya ini bukan asal review, bukan asal bacot gitu ya. Masa iya saya bikin review, bikin konten asal-asalan gitu, nggak mempelajari dulu. Maklum kita orang awam masih masalah ginian alias pengalaman kita berpikir bahwa penarikan sebelumnya lancar, nggak tahunya malah kabur. Ya harusnya ini nih untuk orang awam nih, mau channel saya mau channel siapapun itu, lihatlah track recordnya ya. Apalagi channel yang ngebongkar, wah apa yang diomongin itu selalu terbukti nggak gitu, nantinya malu sendiri. Nah di sini Resti nih, ternyata emang benar apa yang dikatakan Bang Anggi, AGC gue nggak rela duit gue dibawa kabur, intinya kayak gitu. Sudah dilaporin ke OJK, sekarang kabur tuh admin kan. Ya udah laporin ke OJK ya, minimal sih harusnya ke pihak kepolisian terdekat, bisa polsek, bisa polres, yang bisa polda. Kan yang harus dilaporkan itu nanti ya saya kasih solusi ya untuk real korban ya, karena kan selalu saya katakan ada real korban, ada yang pura-pura korban gitu. Yang real korban yaitu orang awam ya, tapi ngeyel gitu. Yang pura-pura korban ya pemain ponzi, leader ponzi. Mereka sudah paham aplikasinya bakal scam, bakal melakukan penipuan. Ingat, scam bukan bangkrut, bukan berhenti beroperasional begitu saja. Scam artinya penipuan. Mereka pemain ponzi sudah paham aplikasinya bakal scam ya, tapi mereka demi mendapatkan komisi undang teman ya, mereka rela ngejerumusin orang, bahkan teman, saudara, kerabat, keluarganya. Makanya saya bilang ponzi ini bisa merusak silaturahmi ya, merusak pertemanan, kekeluargaan, kekerabatan, gara-gara ponzi ya. Karena adanya leader ponzi si culas itu, orang-orang culas itu yang rela ngejerumusin orang, bahkan orang terdekatnya. Nah misal ini nih, tadi kan saya bilang ya, jadi AGC scam, warning untuk member SL Group Trading yang sama-sama ponzi juga, dan Jawa Eye. Oke, Jawa Eye juga harus warning nih membernya. Oke, kenapa? Ada kesamaan dari ketiga aplikasi ini, ada yang sama lah gitu. Apa? AGC menyebarkan atau menampilkan surat atau nomor induk berusaha NIB. Contoh nih ya, AGC kemana sekarang? Scam. Dulu juga banyak aplikasi ponzi yang menampilkan ini. Ketika dicek memang ada, bener ada. Nah kenapa sih dapat izin? Sebetulnya ini kalau disebut izin, ini bukan izin sepenuhnya gitu, bukan izin apa ya. Kalau investasi itu misal kalau sudah terdaftar di OJK ya, tergantung investasinya apa ya. Kalau trading Bapepti mungkin, kalau tidak terdaftar di OJK Bapepti ya itu belum sah. Kayak bikin rumah atapnya itu belum jadi, yang nggak bisa disebut legal gitu kan, kalau nggak terdaftar di OJK ataupun Bapepti, tergantung, atau di Kemendag misal, tergantung apa investasinya. Contoh nih ya, AGC hilang nih ya, tapi ada nomor induk berusaha. Saya pernah cek, oh dan ternyata memang ada ya, PT Analisa Global Center. Sebetulnya itu ada tuh kantornya, tapi kantor online kali itu ya. Status penanaman modal PMDN, penanaman modal dalam negeri statusnya. Ada tuh ya, Tesal atau Jawa Eye gitu ya, yang status penanam modalnya PMDN juga. Selain NIB, nomor induk berusaha, AGC juga menampilkan AHU Kemenkumham ya, AHU Kemenkumham nih ya, PT Analisa Global Center. Nah kayak gini, SL Group, Jawa Eye kalau nggak salah nampilkan kedua sertifikat NIB dan AHU Kemenkumham juga ya. Nah jadi ini pelajaran untuk kalian ya, NIB dan AHU Kemenkumham itu belum cukup ya, belum cukup. Kalau investasi tergantung investasinya, sekali lagi tadi saya katakan ya, tergantung investasinya. Harus ada izin OJK, ada izin Bapepti ya, tapi nggak harus OJK, Bapepti, Kemendag, nggak harus kayak gitu kan. Saya bilang tadi sesuai apa investasinya. Kalau trading ya di Bapepti gitu ya, kalau perdagangan ya di Kemendag ya, Kemendag gitu, Kemendag dan Bapepti lah gitu. Nah harus ada izin di OJK, Bapepti ataupun Kemendag, itu baru bisa dikatakan benar-benar legal gitu. Kenapa? Karena bikin AHU sekarang bisa online.
bikin NIP, semua dipermudah teman-teman ya. Nah, banyak yang nanya, bang kenapa kok diizinin itu bikin AHU, bikin NIP? Gini ya, kalau pengen lebih jelas ya silahkan tanya ke Kemenkumham ya, untuk lebih jelasnya yang memberikan izin-izin seperti itu. Nah gini ya, jadi kan investasi bodong skema ponzi itu niatnya mau nipu. Pernah nggak kalian lihat penipu atau maling gitu ya, ketika mau menjalankan aksinya mereka jujur, misal wah misal gue mau nipu nih, nah kan nggak mungkin kayak gitu, daftar dong jadi penipu gitu. Nggak mungkin kayak gitu, paham ya maksud saya. Nah feeling saya ketika mereka membuat AHU online, NIP, CUPL dan lain sebagainya gitu ya, itu mereka nggak bilang mau menjalankan bisnis investasi bodong skema ponzi. Ya kalau mereka bilang ya nggak bakal keluar lah izin atau bukan izinnya, AHU dan NIP-nya nggak bakal keluar lah. Kan selalu saya katakan gitu ya, ibaratnya kayak gini, kalian si penipu, misal si penipu ya, bukan kalian, si penipu mau bikin AHU, mau bikin NIP, daftar online, nggak mungkin mereka mengatakan jujur mau nipu. Ibaratnya gini, mereka pada saat daftar itu alasannya mau membuat usaha, misal air mineral, jualan air mineral misal ya, jualan air mineral. Nah air mineral kan nggak apa-apa, bisa gitu kan, nggak berbahaya. Tapi pada kenyataannya di lapangan mereka malah jual miras oplosan. Nah ibaratnya kayak gitulah, ketika daftar alasannya mau usaha jualan air mineral, ketika di lapangan mereka jual miras oplosan, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi paham ya maksud saya gitu ya. Untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan ke Kemenkumham, ke yang menerbitkan itu semua gitu. Oke, terima kasih. Jadi fix ya, AGC itu scam, ada NIP, ada AHU, tapi tetap scam ya. Yang ada PSE Kominfo dulu yang pernah punya itu VTube, terus Xtoko ya, menampilkan PSE Kominfo dan dicek memang ada tanda daftar. Konsor IO ya, konsor payment apalah itu ya, itu juga ada PSE Kominfo, ada AHU gitu kan ya, scam juga gitu kan tadi alasannya ya. Kalau itu menurut saya, feeling saya kayak gitu ya. Nah jadi kalau nggak ada legalitas dari OJK atau Bapepti atau Kementan ya belum bisa dikatakan legal. Ini untuk PSE Kominfo juga itu cuma tanda daftar ya, cuma tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Itu kan masih banyak di luaran sana yang nggak punya tanda daftar, tapi itu bukan legalitas. Kalau aplikasi yang menawarkan investasi itu cuma tanda daftar. Oke, terima kasih yang sudah mampir ya. Silakan share video saya ini, semoga video-video saya bisa memberikan informasi yang valid, informasi yang mudah-mudahan bisa sebagai edukasi juga, khususnya untuk orang awam gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus lagi di investasi bodong, money game, skema ponzi yang ujung-ujungnya kayak AGC ini ya, dan kayak aplikasi-aplikasi ponzi lain yang sudah scam ya. Pelajarannya, kalau kalian orang awam, ketika gini ya, di video-video saya ini masih banyak komen ponzi gitu ya. Jadi jangan lihat dulu komen, simak videonya sampai selesai sambil berpikir, sambil lihat nih, oh ini channel apa sih gitu, track recordnya lihat gitu. Terima kasih ya yang sudah mampir, silahkan share, sekali lagi silahkan share video saya ini supaya orang awam teredukasi lah gitu, nggak jadi korban investasi bodong skema ponzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.